Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang teori graf ya, masih sama dengan yang kemarin. Ini lanjutannya. Baik, untuk yang pertama, graf isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya, sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkorespondensi di G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Contohnya ini seperti apa sih? Misalkan saya punya G1-nya seperti ini. Seperti ini ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini adalah A, B, C, D. Nah, ini misalkan G1, ini G2. G1 ini isomorfik dengan G2. Kenapa? Misalkan di sini 1 ya. 1 ini kan dia bersisian sama 2, 3 dan 4. Kita cek misalkan A. A ini bersisian dengan B, C, D. Sama ya. Kemudian simpul 2. 2 ini dia bersisian dengan 1, 4, 3. Kita cek B. B juga bersisian dengan A, C, D. Sama lagi ya. Kemudian ini 3 ya. 3 dia bersisian sama 1, 2, 4. Sama ini. C bersisian sama D, A, B. Kemudian 4 bersisian sama 1, 2, 3. D bersisian sama A. Ini kan ada garis ke sini nih. Kemudian B dan C. Berarti ini G1 itu isomorfik dengan G2. Seperti itu ya. Nih contohnya tadi. G1 isomorfik sama G2. Tapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Karena apa? Karena ini tadi kan yang pertama G1 itu dia bersisian sama 2 dan 3, 4. Ada kalau X ini cuma bersisian sama Y dan V. Itu jelas tidak isomorfik ya. Selanjutnya itu graf planar dan graf bidang. Graf planar ini adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisinya tidak saling memotong. Dan representasi dari graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi tidak saling memotong ini namanya adalah graf bidang. Nah, ini ya. Contohnya ini adalah graf planar. Karena apa? Karena ini bisa kita gambarkan menjadi bidang datar dengan sisinya tidak saling memotong. Caranya bagaimana? Ini salah satu sisi yang di tengah ini, misalkan ini ya. Sisi yang ini kita ubah ke sini menjadi ini, yang sini. Nah, ini jelas bahwa tidak ada sisi yang saling memotong kan ya. Nah, untuk graf planar yang digambarkan dengan sisi tidak memotong ini namanya adalah graf bidang.
seperti itu. Nah, kasus ini tadi juga bisa digambarkan seperti ini. Ini juga tidak saling memotong ya. Ini adalah graf planar, kemudian representasi dari graf planar yang digambarkan dengan sisi tidak saling berpotongan namanya juga graf bidang. Itu. Kemudian selanjutnya adalah rumus Euler. Jumlah wilayah pada graf planar sederhana ya, juga dapat dihitung dengan rumus Euler sebagai berikut. N dikurangi E ditambah F itu sama dengan 2, atau F sama dengan E dikurangi N ditambah 2, di mana N-nya adalah jumlah simpul, kemudian E-nya jumlah sisi, F-nya jumlah wilayah ya. Misalkan E itu sama dengan 11, N-nya sama dengan 7, maka F-nya ini jelas ya, 11 dikurangi 7 ditambah 2, hasilnya ada 6. Yang dimaksud wilayah ini apa sih? Misalkan seperti ini ya. Tadi ada graf planar kan seperti ini. Jumlah wilayahnya, kalau untuk kasus ini berapa? Jumlah wilayahnya berarti F itu sama dengan E. E-nya berapa? Jumlah sisi. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurangi jumlah simpulnya N, simpulnya ada 1, 2, 3, 4, ada 2 plus 2 sama dengan 4. 4 daerah, mana saja daerahnya? Berarti 1, ini daerah pertama, 2, 3, dan di luar graf ini satu daerah ya, 4. Ada 4 wilayah dari graf sederhana tersebut. Itu ya maksudnya untuk jumlah wilayah. Kemudian kita lanjut graf dual. Graf dual ini graf yang dibuat dengan cara setiap wilayah graf lama dibuat simpul untuk graf baru, dan buat sisi barunya itu yang memotong sisi graf lama untuk menghubungkan simpul graf yang baru. Contohnya seperti apa? Misalkan tadi kalau yang graf lamanya ya, tadi kan seperti ini tuh, A, B, C, D. Graf yang dibuat dengan cara setiap wilayah graf lama. Tadi kan wilayahnya ada 4 ya. Di sini 1, 2, 3 sama 4. Nah, itu dijadikan simpul ya. Berarti ini tadi simpul, ini simpul, simpul sama simpul tuh. Kemudian
buat sisi baru yang memotong sisi graf lama untuk menghubungkan simpul graf. Nah, kita kalau yang memotong graf lama ini ya, ini memotong, ini kan memotong, kemudian ini memotong, ini memotong, sama sini, nih seperti ini. Ini adalah graf dual, jadi ini ya, ini adalah graf dualnya. Itu, ini dapatnya dari tadi loh. Ya. Begitu kemudian kita bahas tadi graf dual, kemudian lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler itu adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf itu tepat sekali. Kemudian sirkuit Euler itu adalah lintasan Euler yang kembali ke simpul awal dan membentuk lintasan tertutup. Dengan kata lain, sirkuit Euler ini adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Nah, graf yang memiliki sirkuit Euler ini namanya graf Euler. Sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler ini namanya adalah graf semi Euler. Contohnya apa sih untuk yang sirkuit Euler? Contoh lintasan Euler ya tadi. Misalkan saya punya di sini deh. 1, 2. Punya graf seperti ini. Anggap ini lurus ya. Seperti ini. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini masih ke sini. 5, 6, 7. Nah, yang dimaksud lintasan Euler itu adalah tadi ya, melewati sisinya tepat sekali. Ini berarti 1 dari 1 ke 2. Saya ganti warna biar 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 1. Seperti itu ya. Saya tuliskan lintasan Eulernya seperti ini. Satu ke
2, ke 3, ke 4, ke 7, ke 3, ke 5, ke 7 lagi, ke 6, ke 5, ke 2, ke 6 lagi, baru ke 1. Itu ya. Ini adalah lintasan Euler. Semua sisinya sudah dilewati ya. Intinya kalau Euler itu melewati sisi tepat sekali. Itu. Kemudian kita akan bahas lagi lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, lintasan Hamilton ini adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf. Tepat sekali ya. Tadi itu kalau Euler itu adalah melewati sisi tepat sekali. Tapi kalau Hamilton ini melewati simpulnya tepat sekali. Nah, untuk sirkuit Hamilton sendiri ini merupakan sirkuit yang melalui setiap simpul tepat sekali kecuali simpul asal ya, ataupun sekaligus simpul akhir yang dilaluinya 2 kali. Graf yang mempunyai sirkuit Hamilton ini disebut graf Hamilton, sedangkan yang graf mempunyai lintasan Hamilton ini disebut graf semi Hamilton. Contohnya apa sih untuk yang Hamilton ini? Misalkan seperti ini ya. Untuk Hamilton kemudian oh maaf, ada kekeliruan. Ini seperti ini ya. Ini ya. Jadi kalau graf lintasan Hamilton itu melewati tepat sisinya itu 1 kali. Kita cek ya. Nih, A ke B. A ke B, kemudian B ke C, ke D, ke E. Kita masuk nih ke N,
kemudian ke M, ini sudah ya, saya tandai yang sudah. Kemudian ke ini kok ada seperti ini, ke L, M, kemudian kemudian K, kemudian J, kemudian apa lagi, I ya, kemudian H, kemudian G, kita masuk tuh, kemudian Q lintasannya. Oh, belum kasih panah ya kita tadi. Kemudian R, kemudian S, kemudian ini kesini ya, S, kemudian T, kemudian P, kemudian kita keluar nih O sini, kemudian F, baru kembali ke A. Nah, ini tepat sekali semuanya ya. Ini saya tebalkan untuk yang lintasannya itu seperti ini. Nah, ini tidak satu saja untuk lintasannya, masih banyak lagi kalau yang ini ya. Untuk lintasannya bisa jadi nanti ke A dia langsung masuk terus keluar lagi kayak gitu. Ini lintasannya kalau ini saya contohkan seperti ini. Ini tepat semuanya, simpulnya itu dilewati sekali ya. Kecuali yang A, karena tadi kan di awal sama akhir 2 kali. Seperti itu. Itu contoh yang Hamilton. Kemudian kita akan bahas tentang pewarnaan graf. Pewarnaan simpul adalah memberi warna pada simpul-simpul di dalam graf
sedemikian sehingga setiap dua simpul bertanggaan itu mempunyai warna yang berbeda ya. Ini ada algoritma pewarnaan graf, yaitu algoritma Whirlpool. Di sini itu ada 4 tahap. Yang pertama, urutkan simpul-simpul dari G dalam derajat yang menurun. Kemudian gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama. Ini ketentuannya adalah dia yang memiliki derajat tertinggi. Dan simpul lainnya dalam urutan berurut yang tidak bertanggaan dengan simpul pertama ini. Kemudian mulai lagi dengan simpul derajat tinggi berikutnya di dalam daftar terurut ya, yang belum diwarnai. Kemudian ulangi penambahan warna sampai semua simpul terwarnai. Baik, untuk contohnya, ini dalam menentukan sebuah jadwal ya, terdapat 8 mahasiswa dan 5 buah mata kuliah yang dapat dipilih. Angka 1 ini menunjukkan mahasiswa tersebut ini dapat memilih mata kuliah, sedangkan angka 0 ini adalah menyatakan mahasiswa tersebut tidak dapat memilih kuliah ya. Nah, dari sini tabelnya bisa kalian lihat seperti itu. Kemudian, berapa jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian? Kalau jadwal ujian kan tidak boleh tabrakan ya. Bagaimana itu? Langkah awalnya ini kita membuat graf. Grafnya seperti apa sih? Jadi grafnya itu simpulnya kita menentukan itu simpulnya apa, kemudian sisinya apa. Simpul ini menyatakan jenis mata kuliah ya. Kemudian untuk sisi itu adalah menghubungkan dua mata kuliah yang menyatakan ada mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah itu. Maksudnya seperti apa sih ini? Berarti ini kan kita buat seperti ini ya. Tadi kan ada 5 mata kuliah ya. 5 mata kuliah dengan 8 mahasiswa. Berarti ada 5. Kita tentukan tadi itu adalah simpul jenis mata kuliah. Kemudian sisinya tadi adalah yang menghubungkan dua simpul bahwa ada mahasiswa yang memilih dua mahasiswa yang memilih
dua mata kuliah itu. Ini ya untuk simpul sama jenisnya. Dari sini kita bisa gambarkan, tadi kan ada 5 mata kuliah ya. 5 mata kuliah A, B, C, D, E. Seperti itu. Kemudian itu sisi adalah yang mengambil kedua mata kuliah itu, mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah. Kita cek ya, untuk yang mahasiswa pertama dia itu mengambil mata kuliah B dan E. B dan E. B dan E, kita bikin garis B dan E. Kemudian B dan D. B dan D. Seperti ini. Kemudian C dan D. C dan D. Ini ya. Kemudian A dan B. Ini A dan B. A dan B. B dan D. B dan D sudah, tidak perlu ditulis lagi. Kemudian ini B dan D. Kemudian C dan D juga sudah, sama dengan yang ketiga ya. Kemudian A dan C. A dan C. A dan C. Kemudian C dan D. C dan D sudah juga. Nah, ini untuk grafnya, graf dari jadwal mata kuliah tadi ya. Kita mau bikin jadwalnya seperti apa sih biar tidak saling bertabrakan ya. Tadi kita punya algoritma pewarnaan ada 4 langkah tadi ya. Kita mewarnai yang dia memiliki degree paling tinggi. Contohnya ini yang memiliki degree paling tinggi itu adalah B ya. Dia mempunyai degree 3. Yang lain kan tidak tuh. Misalkan yang B kita warnai merah. Kita B warnai merah. Kemudian yang tidak terhubung dengan B itu diwarnai merah juga. Nah, ini kasus ini yang tidak terhubung kan hanya C ya. C ini kita warnai merah juga. Selanjutnya kita memilih degree yang paling tinggi berikutnya untuk diwarnai dengan warna yang lain. Kalau kasus ini bisa A, bisa D, silahkan pilih acak, tak masalah ya. Ini A, kita warnai ungu. Kemudian yang tidak terhubung dengan A itu apa? D dan E. Ini kan tak terhubung semua ya. Makanya dikasih warna ungu. Jadi ada 2 warna ya.
Artinya apa sih dua warna ini? Ada dua jadwal ujian. Yang pertama jadwal 1 itu misalkan warna ungu ya. Warna ungu itu adalah jadwal mata kuliah A, D, E. Itu jadwalnya bareng. Kenapa? Di sini kan warnanya sama ya, dan tidak mungkin ada mahasiswa yang istilahnya bertabrakan jadwal. Kemudian yang kedua ini adalah jadwal kedua ya, itu adalah jadwal mata kuliah B, itu ujiannya sama bareng dengan C. Ini nanti ada dua jadwal dan tidak mungkin ada mahasiswa yang istilahnya tabrakan mengikuti ke jadwal ujian, misalkan ambil A sama B, tidak mungkin dia akan tabrakan ya, seperti itu. Itu salah satu aplikasi dari fungsi graf, yaitu tentang pewarnaan. Contoh lain ya, ini tadi berapa jumlah hari yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah 2 hari. Hari pertama untuk ujian apa tadi? ADC, dan hari kedua untuk ujian BC, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Sebuah departemen mempunyai 6 kelompok kerja yang setiap bulannya masing-masing selalu mengadakan rapat 1 kali. Ke-6 kelompok kerja dengan masing-masing anggotanya itu adalah ini ya. Berapa banyak waktu rapat berbeda yang harus direncanakan sehingga tidak ada anggota kelompok kerja yang dijadwalkan rapat pada waktu yang sama. Ini berarti untuk 6 kelompok kerja itu adalah simpulnya, kemudian sisinya itu adalah apa namanya, seorang anggota mengikuti kelompok kerja A dan B, satu dengan satunya, itu untuk sisinya. Kita buat untuk grafnya. Tadi untuk simpul itu adalah kelompok dan sisinya itu adalah kelompok yang memiliki anggota yang sama ya. Berarti gambar grafnya seperti apa? Kita cek dulu. Ada 6. Kita buat dulu simpulnya 6 ya. Berarti di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini A, B, C, D, E, F. Kemudian ini kelompok A sama B. A sama B itu ada yang sama tidak? Sama ini ya, ada yang sama, yaitu Budi. A sama B, Budi. A sama B ada yang sama, berarti A sama B ini berhubungan. Seperti itu. Kemudian A sama C. A sama C itu ada Tommy yang sama ya. A sama C ada
kemudian A sama D ada juga, yaitu Tommy. A sama D ada, kemudian A sama E ada Amir ya yang sama. A sama E sama lagi, ada Amir, maka terhubung. Kemudian A sama F juga terhubung, berarti ini seperti ini. Setelah itu kita cek tuh B sama C, Budi, Hasan tidak ada yang sama ya, jadi tidak saling terhubung. Kemudian B sama D itu terhubung karena ada yang sama, Hasan. B sama D, ini kita buat garis seperti ini. Kemudian B sama E ada Budi. B sama E kemudian B sama E. B sama F ada Budi yang sama. B sama F. Kemudian lagi C sama D. C sama D ada Tommy ya, jadi tidak terhubung. Jadi dia terhubung tadi C sama D. Kemudian C sama E. Amir, Tommy, Yanti, Amir, ada Amir yang terhubungkan. C sama E. Kemudian C sama E. C sama F, Amir, Tommy, Yanti, ada Tommy yang sama. C sama F. Kemudian C sama F ya. D sama E tidak ada yang sama ya. Hasan, Tommy, Yanti, Amir, Budi, tidak ada yang sama. Kemudian D sama F ada yang sama, Tommy. D sama F. Selanjutnya E sama F, Amir sama Budi, ada sama Budi. E sama F juga terhubung. Nah, untuk gambar grafnya itu adalah seperti ini. Kemudian untuk pewarnaannya sama ya, kita mencari yang memiliki degree paling panjang, paling banyak itu adalah simpul A ya. Simpul A kita beri warna biru misalkan. Yang tidak berhubungan dengan A ada tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke memberikan warna yang memiliki simpul paling banyak yang kedua. Semuanya ini sama ya. Ini 5, kemudian F juga 5. Ini kita kasih warna hijau misalkan di F.
Selanjutnya kita kan untuk F ini juga terhubung semua nih. Dia terhubung ke A, terhubung ke C, terhubung ke D, dan terhubung ke E. Selanjutnya kita pilih degree yang berbeda lagi, simbol yang berbeda lagi yang memiliki degree banyak urutan lagi. Ini ya, misalkan saya kasih warnanya ini. E-nya saya kasih warna ini. Begitu ya. Nah, yang tidak terhubung dengan E apa? Yang tidak terhubung E adalah D. Ini berarti kita kasih warna sama. Selanjutnya itu adalah degree yang memiliki banyak kedua. Ini antara B sama C sama ya. Kita kasih warna aja yang B di sini. Nah, untuk kebetulan C-nya ini tidak terhubung dengan B. Oleh karena itu kita kasih warna yang sama. Jadi ada berapa jadwal untuk pengaturan rapat dari kelompok tersebut? Itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 hari ya yang berbeda. Nah, ini tadi berapa banyak waktu rapat berbeda yang harus direncanakan. Tidak ada anggota kerja yang dijadwalkan pada rapat yang sama. Berarti ini tadi adalah ada 4 hari. Yang pertama itu adalah untuk jadwal kelompok A saja. Kemudian yang kedua itu adalah F saja. Yang ketiga, waktu yang ketiga itu adalah B dan C. Kemudian yang keempat itu adalah waktu E dan D. Itu ya. Untuk nomor 3 ini buat latihan soal kalian ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.